Ada error. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ananda Amirul Ahmad. Monggo silakan. Ahmad. Baik. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Saya akan menjelaskan tentang Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu tentang apa itu? Nabi dan Rasul. Tolong Mahiro slide-nya ke Nabi dan Rasul. Oke. Selanjutnya, nah. Saya akan menerangkan tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diwajibkan untuk disampaikan atau disebarkan kepada umatnya. Beda dengan Rasul. Rasul mempunyai kewajiban yang harus menyampaikan suatu risalah dari Tuhannya untuk umatnya, seperti yang tertera pada surah Al-Anzab ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Maksudnya aku itu adalah Allah. Selanjutnya Allah sendiri mengutus para rasul untuk mengajarkan beribadah kepadanya, yaitu walaqad arsalna fihim mudhirin. Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat terdahulu para rasul yang memperingatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka kafir, yaitu mereka ingkar. Adapun pertanyaan yang sering muncul, siapakah Nabi dan Rasul yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi yang pertama sendiri ada Nabi Adam, di mana Nabi Adam itu dahulunya di surga, kemudian dia melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh memakan buah kuldi. Namun Nabi Adam tetap makannya, akhirnya beliau diturunkan di bumi. Seperti dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, yaitu tolong Mahiro slide selanjutnya. Mahiro, slide selanjutnya Mahiro. Selanjutnya. Tadi sudah. Yang Nabi dan Rasul yang pertama. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memberitakan kehormatan yang dianugerahkannya kepada Adam. Namun kemudian Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud. Akan tetapi iblis melanggarnya. Dan bahwasanya Nabi Adam itu kemudian memperoleh surga, dan iblis pun bangkel, apa ya bahasa Indonesianya, bangkel, bertengkar lah istilahnya. Kemudian Nabi Adam ditaruh di surga, dihasut oleh iblis tadi agar memakan buah kuldi. Ya, tapi Nabi Adam terhasut dan akhirnya memakan, akhirnya diturunkan ke bumi. Selanjutnya Mahiro. Sedangkan Rasul yang pertama yaitu adalah Nuh alaihissalam. Seperti yang tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 163, ya auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyi. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi
yang kemudiannya. Jadi Rasul yang pertama untuk ditugaskan menyampaikan beritanya kepada umatnya yaitu Nabi Nuh. Selanjutnya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub, dan anak cucunya. Kemudian Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Selanjutnya, bisa dijelaskan oleh Mahiro tentang wali Allah dan kitab Sohifah. Boleh Mahira melanjutkannya tentang wali Allah dan kitab Sohifah? Monggo Mas Amin. Lanjutkan. Mahira lanjutkan tentang wali. Nah. Ayo Mas Amin, wali Allah. Baik. Tentang wali Allah. Menurut Al-Imam Syaukani, beliau memberikan kesimpulan bahwasanya para wali Allah adalah hamba-hamba Allah yang istimewa atau yang senantiasa melakukan ketaatan pada Allah yang mereka melakukannya hanya ikhlas semata-mata karenanya. Seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapannya atau kekafiran pada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan. Jadi pelindung orang kafir yaitu syaitan yang mengeluarkan mereka dari pada cahaya kepada kegelapan kekafirannya. Mereka itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Bentar, ini ada error sebentar. Kemudian ada pertanyaan, apa boleh menentukan orang tertentu sebagai wali Allah karena kesohiannya dan ketakwaannya, baik ia masih hidup atau sudah meninggal dunia? Seperti kalau saya mengklaim orang, apakah si fulan ini wali Allah? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menyebutkan ciri-ciri yang dapat diketahui bahwa ia adalah seorang wali, seperti yang telah difirmankan dalam Quran Surat Yunus ayat 62 dan 63. Yang berarti, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Lalu selanjutnya tentang kitab dan Sohifah, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mahiro. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan kitab dan suhuf, pengertian, jenis, dan penjelasannya. Baik, Mas Amin, sudah bisa mendengarkan suara saya? Belum jelas. Oh, belum jelas. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kitab dan suhuf atau bisa disebut sohifah, pengertian, jenis, dan penjelasannya. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya. Wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada pula yang tidak dibukukan atau berbentuk seperti suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang terpisah. Namun, keduanya sama berisikan firman Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Nah, ini sohifah atau suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, akan tetapi masih berupa lembar-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang telah berbentuk buku atau kitab, isinya lebih lengkap dibandingkan dengan isi suhuf. Dan keterangan ini
Keterangan ini yang menyatakan bahwa suhuf itu memang benar adanya adalah firman Allah sebagai berikut. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yang kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Dari surah Al-A'la ayat 18 sampai 19. Dan di bawah ini kita akan menjelaskan tentang kitab, mengenai pengertian kitab dan juga jenis kitab serta penjelasannya. Pengertian kitab, kitab Allah merupakan sebuah kumpulan-kumpulan yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Adapun kitab Allah SWT yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, di antaranya adalah sebagai berikut. Dan di sini ada jenis-jenis kitab, ada kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang kedua, kitab ini diturunkan dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai bimbingan dan petunjuk bagi Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Zabur sendiri berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan Mazmur, jamak dan lafaz mazamir. Dan yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Isa. Namun ada yang perlu kalian tahu, bahwasanya kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa itu dengan kitab Injil zaman sekarang berbeda. Pada zaman dahulu itu, seorang Kristen yang bernama Matius yang merupakan pengikut Nabi Isa telah memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, sebagaimana Allah itu berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Nah, sebenarnya kalau kita membahas mengenai kitab suci Al-Quran tidak dapat membahasnya di sini karena begitu luas pembahasannya mengenai kitab suci ini sehingga di sini dibahas secara singkat saja. Nah, sedangkan suhuf, nah di sini pengertian suhuf, kita akan menjelaskan mengenai perbedaan suhuf dan juga perbedaannya dengan kitab ya. Pengertian suhuf itu yaitu merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi, tetapi tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun para nabi yang mendapatkan suhuf di antara lain sebagai berikut. Nah, Nabi Musa yaitu menerima sebanyak 30, Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf. Nabi Syed memiliki memiliki 60 suhuf. Nabi Ibrahim memiliki 30 suhuf. Nabi Adam memiliki 10 suhuf. Nabi Musa memiliki 10 suhuf. Jadi kesimpulan, jika kita digabungkan, ada 140 suhuf yang Allah turunkan kepada para nabi. Mohon maaf Bapak, ini kesalahan teknis untuk menulis. Jadi saya ulangi lagi. Para nabi yang mendapatkan suhuf antara lain sebagai berikut. Nabi Musa memiliki 10 suhuf, Nabi Adam memiliki 10 suhuf, Nabi Ibrahim memiliki 30 suhuf, Nabi Idris memiliki 30 suhuf, dan Nabi Syed memiliki 60 suhuf. Jadi jika digabungkan ada 140 suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dalam Al-Quran
Al-A'la ayat 19. Suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya suhuf merupakan kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi perbedaan kitab dan suhuf dalam Al-Quran, kitab sudah dijelaskan sebanyak kurang lebih 198, sedangkan suhuf dijelaskan kurang lebih 6 kali. Adapun perbedaan dan persamaan dari kitab dan suhuf diantaranya adalah sebagai berikut. Suhuf tidak dibukukan, sedangkan Al-Quran dibukukan. Isi kitab lebih lengkap, sedangkan suhuf kurang lengkap. Suhuf tidak wajib disampaikan kepada umat, sedangkan kitab wajib disampaikan kepada umat. Jadi itulah ulasan yang saya jelaskan tentang suhuf dan kitab. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi